ketika dia menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai niat. Kalau niatnya masuk kepada Islam, ingin mendapatkan dunia, dia akan dapatkan dunia, tapi belum tentu akan mendapatkan. Tapi kalau dia menghamkar Allah, maka sebentar dia Uni mendapatkan dunia dan Uni akhirat ngelak. Iya Ustaz. Uni ngelak bisa diulang penjelasannya. Tadi ngelak. Ya, kurang. Pun ngelak. Oh. Ya. Oke, ini masih udah bagus nggak? Udah bagus? Masih. Kalau kick aja ditutup. Oke, ini mungkin signalnya lagi ini bentar. Oh iya, signalnya lagi. Ini udah lancar nih. Ya, maaf teman-teman ya. Kalau ada signal saya tidak bagus ya, karena ini saya pakai kuota. Jadi teman-teman, Bapak Jeremia, segala sesuatu perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya benar karena Allah, dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Tapi kalau niatnya bukan sesuatu yang karena Allah, maka dia hanya akan dapatkan apa yang nampak saja. Contohnya begini Pak, Bapak punya niat bersedekah 500.000, tapi niatnya untuk supaya dianggap sebagai orang hebat. Bapak dapat kebaikan dari orang akan memuji Bapak. Wah hebat, Bapak Jeremia dapat baik, dia dermawan. Niat Bapak kan untuk dapat pujian. Bapak dapat pujian itu. Tapi ridho dari Allah, pahala dari Allah, Bapak belum tentu dapat. Seperti itu dalam Islam. Makanya setiap amalan soleh itu dinilai dari niatnya Pak. Begitu. Bapak paham nggak maksud saya? Paham. Alhamdulillah. Silakan Pak lanjut. Nanti terus gini tadi kan jalannya kalau tergantung niat kan, kalau Ya, niatnya kalau yang misalnya ini, mohon maaf saya bertanya nih ya, saya mau bertanya, seandainya ada yang mualaf, dia udah banyak makan B2, gimana, haramkah gimana tuh badannya dalam dirinya? Itu pertanyaan, mohon maaf nih. Enggak apa-apa. Insya Allah kita bantu jawab Pak. Ketika seseorang itu kafir kepada Allah karena belum mendapatkan hidayah, kalau dia bertobat kepada Allah, segala sesuatu yang dia lakukan yang adalah dosa pada waktu itu mudah saja bagi Allah untuk mengampuni. Mudah bagi Allah mengampuni Pak. Pak, yang Bapak harus ketahui, yang haram itu makan babi Pak, bukan badan Bapak yang haram. Tapi ketika Bapak bertaubat kepada Allah, maka mudah saja bagi Allah untuk mengampuni seluruh dosa Bapak. Dosa Bapak yang Bapak lakukan dalam kekafiran itu diampuni oleh Allah semuanya Pak. Mudah saja bagi Allah. Betul. Tambahan sedikit Bang. Gini Bang Jeremia. Di dalam Quran surah At-Tahrim ada bunyinya kayak gini. Ya, di Al-Quran kami. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus, menutupi dosamu yang telah lalu. Jadi kalau dia mu'alaf, berarti dosa yang telah lalu itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dihitung lagi gitu. Ya, memang. Tapi bagaimana kebaikannya ya? Wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum. Kebaikannya tetap dihitung oleh Allah sebagai kebaikan gitu. Jannatin tajri, yang balasannya adalah surga. Jadi bagi orang yang di luar agama Islam, masuk Islam, dosanya yang telah lalu dihapus, tetapi kebaikannya tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu. Ya, saya bantu tambahkan lagi dalilnya ya Pak. Saya bacakan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dalam hadis Pak. Pertama, dalam Al-Quran dijelaskan, tadi sudah disampaikan Ustaz Yusuf PI, saya tambahkan saja. Quran surah Al-Furqan ayat 70 ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Dan dalam riwayat hadis ya, hadis Muslim nomor 121,
Islam menghapus atau membinasakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan lanjut, hadis Sahih Ibnu Majah, hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sekarang Ibnu Majah, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun, asalkan Bapak tobatnya betul-betul tobat yang tulus karena Allah. Tapi kalau niat Bapak hanya ingin mendapatkan dunia, rugi Bapak. Dunia Bapak dapat, tapi belum tentu ridho Allah Bapak dapat. Buat apa masuk Islam kalau hanya di dunia saja? Karena di Islam itu, keselamatan itu bukan hanya di dunia, tapi juga sampai akhirat. Seperti itu. Mudah-mudahan Bapak diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan jalan menuju ke fitrahnya kembali, menjadi pribadi yang kembali bersadar diri kepada Allah. Sejatinya anak kecil itu Pak adalah Muslim Pak. Bapak dulu dilahirkan Muslim, tapi orang tua Bapak yang menjadikan Bapak Yahudi dan Nasrani. Ketika Bapak sudah mulai dewasa, kognitif Bapak berjalan, naluri Bapak berjalan, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kecuali orang-orang yang sudah menutup diri dan sudah terdoktrin akut atau tidak waras lagi ya. Mereka seumpama orang tidak waras. Nah, orang-orang yang tidak waras ini adalah orang-orang yang tidak peduli benar dan salah. Tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana manusia. Tidak bisa membedakan mana perbuatan iblis, mana perbuatan Tuhan, seperti Edis. Edis tidak bisa membedakan mana yang rahmat Tuhan, mana yang perbuatan iblis. Sampai-sampai perbuatan iblis dirahmati Tuhan, kata Edis. Jangan bawa Ini yang nama, namanya tidak waras. jangan bawa nama orang lain kayak gitu. Jangan Nggak, saya kasih contoh. Maaf, Edis. Bukan, itu bukan gibah. Sebentar saya jelaskan. Berbicara orang yang sudah dipublish di ruang publik, orang yang sudah diperbincangkan publik, itu bukan gibah Pak, karena dia membicarakan itu di ruang publik. Saya memberikan contoh kepada Anda, orang-orang yang bicara tanpa ilmu dan bahkan pembicaraannya tidak ada dasar. Ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan iblis dan karya iblis itu dirahmati oleh Tuhan, maka orang ini tidak waras lagi. Iya, udah saya sebut nama kayak gitu, sebut inisial lah. Oke. Gini. Oke lah. Bang Jeremia, silakan Anda tanggapi gitu biar kita gantian ngomong. Silakan. Ya, silakan Pak. Oke, itulah tadi apa bahasanya tadi kan untuk apa? Karena ini forumnya umum, sebut inisial lah lain kali. Saya sih tidak masalah yang ke situ. Siap. Oke. Oke, untuk yang saya tadi kasih kan inisial namanya adalah akun Iblis TV. Ya, inisialnya lanjut Bang Jeremia. Fokus ke tema ya. Oke. Apa tadi kan bicara tentang apa? Yang kita diampuni semua kan, berarti hidup kembali dong, ibarat kalau bahasa di Kristen kan hidup kembali. Semuanya kan sudah diampuni, tadi kan? Apa dari luar ke dalam kita itu kan sudah diampuni, gitu. Betul. Kembali ke fitrah Pak namanya Pak. Istilah di Kristen hidup baru, kalau istilah di Islam itu kembali ke fitrah. Fitrah itu artinya tuh suci, tidak berdosa Pak. Itu artinya. Berarti lahir fitrah suci. Iya, kurang lebih seperti itu istilahnya. Anggap direset ulang lah, kayak kita baru lahir dari rahim ibu kita gitu. Oke. Berarti memang semua yang kita makan itu udah hilang semua dari badan kita ya. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya mungkin Pak. Saya rasa ini dulu lah, Ustadz. Ditabung dulu untuk kedepannya lagi. Untuk kedepannya. Iya, Terima kasih Ustadz. Lanjut. Nggak ada lagi Bang Jeremia. Biasanya kan maunya lama di atas tuh. Tabung dulu Pak Ustadz. Oke. Kalau gitu nanti silahkan naik kembali kalau ada pertanyaan kembali gitu ya. Dari bawah Pak Ustadz. Baik. Makasih Bang Jeremia ya. Semoga dapat hidayah Pak Jeremia ya. Semoga Allah memberikan hidayah. Sehat selalu. Salam toleransi Pak Jeremia ya. Oke. Semoga Allah memberikan beliau hidayah. Amin ya robbal alamin. Iya, betul. Kita hanya bisa mendoakan seperti itu kan ya teman-teman semuanya ya. Halo, selamat malam. Malam Bang, silakan open cam-nya dulu. Oke Bang. Agak gelap nih Bang ya, maaf berpansi sedikit ya.
Saya ingin Jangan ke cahaya bang. Orangnya mana? Masa lampu yang ngomong? agak berbasi sedikit bang. Saya ingin meluruskan aja. Nggak sampai sekian menit dah. Paling-paling 1 menit. Oke, dengan sesuai tema abang di atas kan. Dalam Bang, gambar. open cam dulu lah. Udah Siapa open cam, yang Bang. ngomong ini? Aduh, iya orangnya mana? Yang mana orang yang ngomong? 1 menit aja. 1 menit aja. 1 menit aja. Ada, gak bisa. Ya. Masa lampu yang ngomong? Saya udah bilang kalau kalian datang beradab ikuti aturan maka akan kita sambut dengan baik. Ya, kalau kalian ya tidak bisa mengikuti aturan maka saya pun tidak bisa berdiskusi dengan Anda. Kan kayak gitu, pegang kayak gitu ya. Kayak gitu aja. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam bang. Islam atau Kristen bang? Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya bang. Ada suara musiknya Ustadz. Loh, itu ada suara musik kenapa bang? Bisa ke tempat lain dulu bang? Oh, itu acara dari sebelah, Bang. Waduh, acara Uni nggak bisa dihentikan itu. Bukan kekuasaan dia, kirain dari ke tempat terang lah bang. Ngapain gelap kali di situ? Nanti takutnya YouTube kena copyright. Mati lampu, Bang. Mati lampu ini, Bang. Iya, masalahnya gini bang, musik copyright terus juga gelap kayak gini bisa pelanggaran di TikTok bang. Oke bang, amankan dulu ya. Ini dulu bang, mohon maaf saya turunkan dulu ya, abang. Saya turunkan dulu. Karena panduan TikTok seperti apa? Ketika kita naik ke live streaming satu, ya jangan ada anak-anak. Kita pakai kontrol penonton. Terus yang kedua, seperti tempat Anda tadi gelap. Nah, itu bagi TikTok adalah sebuah pelanggaran karena pencahayaannya tidak memadai gitu. Macam-macam kan aturan dari TikTok bukan dari saya, ya. Gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Heran Uni saya kalaunya ada yang minta naik tapi dia ini Uni apa nggak ngomong gitu loh, nggak ngomong, mau jadi berhala gitu. Halo, selamat malam. Bisa dibuka kamera bang? Nggak bisa. Dah. Nggak bisa itu, dia buka kamera nggak bisa. Noh, kok 2? Halo, selamat malam. Waduh. Di alam mimpi rupanya dia. Minta naik tapi kok udah di alam mimpi, macam mana itu? Kocak juga ini. Ini advokat ini Ustadz, pengacara ini. Menerima aku. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh bang. Gayus Ul Talajan SH. Ya, selamat malam bang. Selamat malam. Malam bang. Silakan open cam-nya dulu bang. Ya sebentar ya. Soalnya saya mau pasang baju dulu, tadi nggak sempat pasang baju. Silakan. Karena di Kalimantan Tengah ini sedang diguyur hujan. Sama, saya Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan gimana? Banjarbaru. Oh, Banjarbaru dekat kita berarti ya. Iya. Sekitar 4 jam perjalanan dari Palangkaraya. Betul. Ya, sebentar ya. Teman-teman semuanya, malam ini kita bawa Uniripa gitu ya. Jangan dari ilmu saya terus ya, jangan saya terus juga debat. Setidaknya kita dalam 1 minggu itu ada 1 orang narasumber yang kita naikkan gitu ya untuk berbagi ilmu ya teman-teman. Jadi seperti itu.
Oke, silakan Bang. Mungkin Abang ada yang mau ditanyakan atau boleh saya bertanya nanti sama Uniripa, silakan. Iya, saya sedikit menanggapi aja sebetulnya yang sering terjadi eh, di Indonesia, bahkan baru-baru ini di dunia kan seperti di Italia. Kenapa banyak dari Muslim ekstrim yang melakukan tindakan-tindakan yang cukup ekstrim, padahal di sana kita lihat itu ada tempat mayoritas Nasrani sebetulnya, tapi melakukan tindakan-tindakan ekstrim seperti merusak. Nah, sekarang baru-baru ini kan seperti merusak Bentar, Pak. di Bentar, Pak. gereja itu. Izin. Saya biar saya nggak ngelek ya. Saya mau tanya, Bapak ini membicarakan kasus apa ya? Enggak, gini, saya memberikan gambaran yang baru-baru terjadi. Maksudnya, Iya, makanya kalau maaf. dari Kita kan ada ya, tema nih. Temanya kan kapan Kristen ya, waras. Terus Bapak tiba-tiba naik lalu mengatakan Bapak memberikan statement terkait tentang sebuah kasus yang kami tidak tahu kasusnya apa. Coba Bapak jelaskan dulu. Bapak kesini nih tahu nggak? Ini kan Komal diskusi lintas agama. Kalau iya Bapak mau betul. membahas ada sesuatu, tolong jelaskan dulu kepada kami. Permasalahan apa yang mau Bapak angkat? Misalnya peristiwa apa? Peristiwa ekstrim apa Terkait yang mau Bapak bahas? terkait ajaran, maksud saya terkait ajaran yang Ajaran terjadi. ekstrim? Ya, ajaran maksud gini, kok ada ajaran yang tidak menunjukkan bahwa saya berada di tempat mayoritas tetapi tetap melakukan hal-hal yang sifatnya ekstrim seperti di Ajaran mana baru-baru itu, ini Pak? di Tunggu. Sorry. Pak, ajaran dengan perilaku itu beda loh, Pak. Ajaran itu apa yang diajarkan? Setahu saya, ajaran boleh membenci keluarga, boleh menghabisi nyawa orang yang berbeda keyakinan. Itu memang ada, tapi adanya di dalam kitab Bible, Pak, nama kitabnya. Dalam perjanjian lama contohnya, boleh membunuh atau menghabisi nyawa orang yang tidak sekeyakinan dengan orang Yahudi. Di perjanjian baru contohnya, boleh meletakkan batu kilang di leher orang yang dianggap penyesat. Nah, itu ajaran yang bahkan diperintahkan untuk membenci keluarga. Nah, yang Bapak maksud ini ajaran mana? Saya bingung, makanya saya tanya, Yang ajaran mana? saya kan baru buka media sosial yang terjadi Iya. di apa itu di Italia apa itu? Di Yang mana ya di apa? Italia itu? Jelaskan Yang kejadiannya itu apa? dia di tembok gereja kalau nggak salah yang menuliskan lapas segala macam itu pakai apa? Pakai vilok segala. Nggak, coba Nah, Pak cari maksud Pak. Saya mau tahu masalahnya dulu. Apa itu coba? Apa nama peristiwanya Pak? Setahu saya yang baru terjadi di SMA 72 kemarin ada bom Pak, dan yang pelakunya orang Kristen. Dan dia terinspirasi dari teroris yang pernah menghabisi nyawa orang di masjid. Itu Pak yang baru-baru ini terjadi. Dan baru-baru ini terjadi juga kalau tidak salah di Perancis atau Brazil ya. Seorang pemuda muslim itu lagi sholat, namanya Abu Bakar Al-Firi kalau tidak salah. Dan dia ditusuk 50 kali sama orang yang benci agama Islam Pak. Bahkan orang itu meneriakkan kata-kata kotor terhadap Islam Pak. Itu yang baru-baru viral loh Pak. Saya bisa tunjukin datanya. Yang Bapak tunjukin ini data yang mana? Silakan Bapak tunjukin. Kita beradu data aja. Ya, saya sih Ya. nggak kalau yang yang Umi Ripa bilang saya nggak ngeliat ya. Tapi yang barusan saya lihat itu yang terjadi perusakan di gereja kalau nggak salah, itu yang dilakukan oleh imigran dari Ya, saya Timur minta Tengah. datanya Pak. Jangan kita di sini nih memfitnah ya Pak ya. Kalau saya kan akan ditunjukkan data nih. Terbukti ada seorang pemuda bernama Abu Bakar yang dibunuh oleh orang Kristen pembenci Islam, itu ada datanya Pak. Itu viral loh Pak kemarin Pak. Bahkan itu seluruh orang kalau tidak salah Perancis nih. Saya nih contoh kalau untuk mengangkat kasus itu Bapak kan sarjana hukum nih, advokat. Advokat itu dia yang menarasikan, dia yang membawa bukti Pak. Saya pikir saya nggak perlu ngajarin Bapak deh cara jadi pengacara. Bapak kan membawa narasi bahwa ada kejahatan berdasarkan agama. Tolong Bapak tunjukkan literasinya biar kami pelajari apakah betul kejahatan itu karena ajaran Islam atau karena personal ini dibayar, atau jangan-jangan orang bayaran gereja lagi. Kita kan nggak tahu. Bapak Ya, kan maksud advokat. saya gini, Bu. Silakan, Maksud Pak. saya gini. Kita pelan-pelan saja. Yang saya mau bahas, yang bisa terjadi seperti itu, apakah mereka itu penganut ajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan seperti yang diajarkan? Ya, Karena siapa ini, kalau Pak? di Mereka keluarga saya- kita pun Nggak tahu Pak. Pak, Nggak, jangan Bapak bicara saya bias. kasih Bapak sarjana contoh. hukum loh. Bapak advokat. Pak, kalau Bapak pengacara, Nggak. Bapak tahu barang siapa yang berbicara dia mendalilkan. Anda advokat loh di sini, sarjana hukum loh.
Anda tadi membawa satu kasus. Anda bias sekali di sini mengatakan mereka itu ajarannya. Saya Saya tidak tanya, membicarakan ajaran yang di apa Indonesia, mereka? Bu ya. Saya membicarakan yang baru Saya saya tanya scroll tentang di yang di Itali TikTok, itu. saya scroll di Iya. Instagram. Saya Saya lihat minta- yang baru-baru ini kan bukan lama, mungkin Betul. bulan ini atau bulan. Sebutkan Nah, maksud saya, nama tokohnya, nama korbannya, seperti saya menyebutkan ada yang pria bernama Abu Bakar di sebuah itu. Kalau nih saya tunjukin ya, nih kalau saya kasih data nih ya Pak, nih. enggak, Nih, saya enggak saya itu, Bu. kasih data Saya enggak nih. merujuk kepada person, Bu. Maksudnya kepada fasilitas umum atau di tempat Bapak gitu, tahu bukan ke tidak? manusia. Bapak tahu tidak? Kalau kita membawa kasus, kita harus jelas nih. Ya, saya tunjukin data nih. Seorang pria bernama Abu Bakar itu tewas ditikam 50 kali sama pria Kristen pembenci Islam. Ya. Saya tidak setuju itu, Bu. Jelas saya tidak setuju, Bu. Ini saya Siapa lagi pun ngajarin orangnya Bapak. Saya lagi ngajarin Ya. Bapak cara bernarasi loh. Bapak advokat masa diajari mahasiswi, Pak? Iya, betul. Bapak kan bicara saya tadi kan ke melihat atas. contoh yang bukan di Indonesia, Bu, tapi di luar negeri. Iya, saya minta yang baru-baru datanya. ini. Apa nama peristiwanya yang baru-baru ini terjadi, Pak? Masa kami nggak tahu? Di Itali, Bu, di Italia, Bu. Ada Ya, apa nama namanya? peristiwanya apa? Coba Pengerusakan- saya mau cari. Saya mau cari nama peristiwanya apa? Siapa yang dibunuh? Kejadiannya di mana? Coba. Nah, salah Apakah satu sih- contoh kan ulama yang dideportasi oleh Perdana Menteri Itali karena ada ceramahnya yang Pak, tolong kasih ujaran saya kebencian. datanya. Jangan bikin saya bingung Bapak membahas kasus yang kami tidak ketahui, hanya Bapak sendiri yang tahu. Kalau Kalau share saya- aja, Ibu Google, Ya silakan. googling Apa aja. namanya? Apa namanya? Imigran, ulama imigran yang dideportasi oleh Perdana Bapak Menteri baca Italia. nggak? Saya tanya, Bapak baca nggak literasi ini secara mendalam? Bapak baca dan Bapak pelajari nggak? Kok Bapak Saya kayak gini, kesulitan Bu, gitu? yang saya mau saya tanyakan itu, maksud saya ajaran apa yang mereka anut sehingga mereka kok seperti itu? Itu yang pertanyaan saya gitu. Simpel saja. Oke, saya tanggapi. Bapak bertanya, ajaran apa yang mereka anut? Pak, agama memang mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku kejahatan itu dipengaruhi oleh agama. Kalau memang Bapak mau mengatakan setiap orang beragama berbuat jahat, maka agamanya yang salah, maka yang paling keji di dunia ini adalah agama Kristen. Kenapa? Menurut salah satu scholar bernama Profesor Juan Cole, saya tunjukkan data buat Bapak ya. Saya baru buka data nih, baru kali ini saya buka data di Komal Ustaz Yusuf PI ya. Ini cara diskusi yang baik Pak, bahwa pembunuh di dunia paling banyak itu agamanya adalah Kristen. Nih saya tunjukin data ya. Saya pakai data nih Pak. Jadi kalau kita bicara perilaku kejahatan, itu paling banyak dilakukan oleh umat Kristen. Inkuisisi 500 tahun dilakukan Kristen, perang salib dilakukan Kristen. Ini Bapak baca ya. Ini adalah salah satu situs terpercaya bernama Inform Comment. Bapak ini advokat. Bapak tahu kalau saya ini punya data yang basicnya tuh jelas. Ini penulisnya adalah Juan Cole. Ini dia. Juan Cole is the founder and chief editor of Inform Comment. He is a Richard P. Mitchell Professor of History at the University. Apa kata Richard nih? Apa kata Profesor Juan Cole? Bahwa ternyata ya 20th century death in war and political violence by religion itu dilakukan oleh siapa? Killed by Christian of European heritage. Artinya paling banyak pembunuhan terjadi itu karena orang Kristen. Gitu loh Pak. Jadi makanya saya sama Bapak tadi bertanya, Bapak, kalau Bapak mau bertanya kepada orang-orang jahat, bahwa orang jahat tersebut pasti karena agamanya, Bapak tunjukkan ajaran di Islam. Saya minta satu saja ajaran di Islam yang memerintahkan kami menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah, orang yang berbeda keyakinan dengan kami tanpa alasan. Kalau saya bisa menunjukkannya di ajaran Bapak. Contoh, dalam kitab Bapak, dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan Perjanjian Lama menyuruh membunuh orang yang tidak seakidah dengan orang Israel, yaitu siapa? Suku Moab, suku Amalek. Itu jelas terang-terangan Pak, di genosida. Di Islam tidak ada ajaran kami ini boleh berperang kalau kami diperangi. Jadi kalau Bapak mau memframing agama Islam, ini tempat yang salah. Kenapa? Bapak berhadapan dengan saya dan Ustaz Yusuf PI. Kami punya data secara tekstual. Saya bukan faktual. memframing. Saya bertanya sebetulnya. Fenomena seperti itu, apakah yang melatar belakangi? Itu yang saya mau tanya. Bukan saya memframing kok. Kalau kita Saya bicara mempertanyakan- perilaku Pak, Bapak bicara perilaku kan? Kita bicara perilaku kan? Betul. Perilaku itu Pak, motifnya banyak. Bapak tahu mens rea kan? Bapak kan advokat nih, sarjana hukum. Bapak Betul, ngerti mens saya rea. tahu. Mens rea itu adalah motif seseorang. Dari mana kita tahu motif seseorang Pak? Saya tanya sama Bapak sebagai pengacara. Saya kan tidak
tidak orang yang mendalami apa yang menjadi Pak, ini masalah ideologis yang hukum, dianut Pak. orang No, itu. ini bukan ideologis, ini masalah hukum. Bapak adalah advokat. Saya bertanya kepada Bapak. Bapak sebagai advokat ingin tahu mensrea seseorang, bagaimana caranya Bapak tahu mensrea seseorang? Silakan dijawab. Bapak pengacara loh, advokat loh. Dari apa yang dia lakukan. Jadi kalau ada orang membunuh berarti dia jahat gitu. Jelas. Oh, jadi kalau seandainya ada orang istrinya diperkosa dan dia mau menyelamatkan istrinya, tiba-tiba dia membunuh berarti dia sudah jahat. Bapak advokat atau bukan sih? Pak, mensrea itu adalah dilihat motif, dari niat pelaku. tahu. Kalau Saya tahu. teman-teman perhatikan, Yang saya sebentar, ini yang agak saya lucu. Sebentar, tolak sebentar. ukur saya kan bukan Sebentar. tolak ukur saya kan bukan pembunuhan karena istri diperkosa. Itu salah. Saya bilang, yang tolak ukur Bapak saya adalah bilang, yang saya bahas. Sebentar, saya bicara tentang sesuatu yang universal. Saya tanya sama Bapak, bagaimana Bapak sebagai advokat, pengacara menentukan mensrea? Bapak bilang apa? Dari apa yang dia lakukan. Kalau memang apa yang dilakukan itu membuktikan mensrea, untuk apa para ahli datang ke kantor pengadilan, Pak? Untuk apa saksi ahli membuktikan bahwa mensrea orang ini sengaja atau tidak sengaja, Pak? Bapak advokat loh, Pak. Mohon maaf nih, saya lagi bicara dengan advokat sarjana hukum. Setahu saya, mensrea itu tidak dilihat dari perbuatannya, Pak, tapi dilihat dari bagaimana kehidupan orang ini, makanya dipelajari psikologinya. Contoh, ada orang membunuh, maka harus tahu motivasi membunuhnya karena apa. Bisa jadi dia membunuh karena terancam, maka itu namanya pembunuhan karena membela diri. Ada pembunuhan tak sengaja, ada namanya pembunuhan berencana, ini namanya mensrea. Bapak sebagai seorang advokat masa nggak tahu hal ini? Saya yang ngajarin Bapak yang bukan mahasiswi hukum. Nah, kalau Bapak bicara, sebentar. Nggak perlu saya Sebentar. perjelaskan itu. Saya tahu apa Sebentar. tidak. Sedikit, saya sering teman-teman. beracara, saya paham itu. Nah, kalau Bapak memang paham, kenapa Bapak bilang mensrea itu dilihat dari perbuatannya? Kalau memang mensrea bisa dilihat dari perbuatannya, maka setiap orang membunuh tidak mungkin ada yang disebut dengan pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan tidak terencana. Kenapa? Sudah hukum mati semua orang yang sudah membunuh itu. Kenapa? Karena pasti mereka itu orang jahat. Nah, dan lucunya Bapak mengaku pengacara. Antara mensrea dengan perilaku Bapak tidak bisa membedakan. Yang namanya mensrea Aktus itu reus tahu motivasi. Anda? Saya Anda bukan tahu pengacara. aktus reus? Saya tidak tahu Aktus itu. reus tahu Makanya Anda? saya bingung kenapa Anda pengacara tidak mengerti cara membedakan mensrea. Kenapa ini? Anda pengacara loh. Iya. Saya bukan pengacara. Gini loh, temannya Anda mensrea menguji itu saya. apa? Anda Aktus reus menguji saya. mensrea itu Saya apa? jawab, saya Coba. jawab. Kalau Anda menguji saya dalam ranah hukum, saya tidak punya kapasitas karena saya bukan sarjana hukum. Tapi Iya, Anda ada sebagai mensrea, orang yang advokat, ada aktus reus. Aktus reus tahu nggak Anda apa? Pak, di sini saya membahas tentang kan? motivasi. Saya tidak tahu istilah hukum karena saya bukan sarjana hukum. Tapi setidaknya saya tahu tentang mensrea. Anda lah yang orang Aktus reus hukum. dan mensrea itu seperti saudara kandung. Pak, Nah, saya mereka di saling sini bertanya berhubungan. sekali lagi. Saya tidak tanya yang lain. Pak, tadi Bapak bertanya tentang motivasi atau mensrea kepada saya. Bapak bertanya itu bukan? Bapak bertanya mensrea nggak kepada saya? Mensrea Saya itu tanya, psikologis. Bapak niat Pak, mensrea Aktus itu reus niat Pak. perbuatan. Pak, mensrea itu niat Pak. Yang saya tanya adalah, Bapak kan bertanya ke saya tadi, kenapa mereka melakukan itu? Itu pertanyaan perbuatan atau motivasi, Pak? Saya kan tidak tahu motivasi mereka melakukan perbuatan pengerusakan gereja. Motivasi itu menulis di mensrea tempat atau tidak, umum. Pak? Saya Dari tanya, mana? motivasi itu mensrea bukan? Kok Bapak, semakin kita marah? kembali. Minoritas di apa yang umumnya mereka dari apa yang merantau ke negara orang diterima dengan baik, tapi masalah seperti besar kepala melakukan hal-hal yang seperti itu di tempat Iya, saya orang, tanya tempat kepada negara orang. Bapak. Saya balikin pertanyaannya ke Bapak. Semakin Sebagai ekstrim, seorang advokat. ada Sebentar, apa Pak. dengan mereka gitu loh. Pak, sebentar Pak. Sebelum Bapak mengatakan ada apa dengan mereka, saya tanya, cara menentukan mensrea itu, Bapak bilang lihat perilakunya. Itu apakah betul dalam ranah hukum seperti itu? Benarkah Begini, begitu? Bu. Perilaku itu Enggak. Saya tanya itu Pak. Tolong jawab pasti pertanyaan ada saya yang dijawab. kaitan dengan sebab akibat. Bapak mengerti Ya. nggak sih dengan pertanyaan saya? Pak, saya bertanya sekali lagi ya. Bapak kan bertanya kepada saya, apa motivasi orang itu begitu, Mbak? Itu kan Bapak bertanya motivasi, mensrea, niat pelaku. Dan itu hanya bisa dibuktikan dan diketahui kalau kita mewawancara orangnya, atau mempelajari psikologinya, atau mencari tahu kehidupannya, Pak, atau melihat jejak digitalnya. Contoh,
Kalau orang tersebut ternyata rajin baca Al-Quran, bisa jadi dia mendapatkan ajaran itu di Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Bapak sudah mengkaji psikologis, kehidupan, jejak digital dari orang yang Bapak katakan melakukan kejahatan itu? Sudahkah Bapak kaji itu? Kenapa Bapak mempertanyakan kepada saya dan Ustadz Yusuf PI sementara kami tidak mungkin mengkaji psikologis orang karena kami pendiskusi lintas agama? Yang kami bahas adalah ajaran. Kalau Bapak membahas ajaran, saya bisa menjelaskan. Saya sudah membuktikan. Kalau kita merujuk kepada perilaku kejahatan, Kristen itu keji, Pak, sepanjang sejarah banyak merusak peradaban. Contoh, 500 tahun inkuisisi pelakunya Kristen. Kolonialisme dengan adanya doktrin Dum Diversas, doktrin perbudakan abadi, doktrin interkaitera, doktrin penjajahan, itu yang dikeluarkan oleh Paus Alexander keempat dan juga Paus Alfonso. Itu adalah Kristen, ajaran Kristen, doktrin Kristen. Kemudian perburuan penyihir 200 tahun dilakukan oleh Kristen. Ya, asimilasi paksa di Kanada, asimilasi paksa di Filipina, asimilasi paksa di Afrika dilakukan oleh orang Kristen. Penjajahan merata di seluruh dunia dilakukan oleh orang Kristen. Harusnya kalau kita mau melihat kejahatan agama, kalau dilihat dari majoriti penganutnya, itu adalah umat Kristen, Pak, sepanjang sejarah. Pak, jangan ini, Pak, fokus ke saya, Pak. Bapak kan ingin saya ajarkan nih. Nah, jadi kalau Bapak bertanya, semua orang itu, semua orang kalau gimana? jangan lihat sejarah lah, kita melihat di depan mata aja. Ya, di depan mata baru kemarin, Pak. Kalau SMA sejarah sih 7. tidak ada sejarah Bapak yang tahu nggak kejadian di Indonesia yang kemarin meledaknya bom di SMA 72? Itu pelakunya Islam atau Kristen, Pak? Saya nggak pernah bertemu orangnya, jadi mensreanya Nah, saya nggak saya tahu. juga tidak pernah bertemu dengan orang yang Bapak tanya, makanya saya nggak tahu mensreanya. Kan lucu. Anda bertanya mensrea orang yang di Italia ke saya, seolah-olah saya udah bertemu dengan orangnya. Ketika saya tanya kepada Anda jawab, saya tidak pernah bertemu orangnya, Dia sehingga saya nggak tahu mensreanya. Uni. Hipokrit. Ustadz PI orang Banjar kah? Gini, Ustadz PI gini. Nggih, ulun Banjar. Uni, sudah. bisa Anu aja kasih sanak, Pak. Anu. kasih beliau tanggapan juga waktu untuk ngomong gitu, Uni. Enggak apa-apa aja Ustadz Ya, PI lah. silakan. Kita laksanakan aja kita Kalimantan Selatan Tengah nih. Wih, terlalu jauh pembahasan pun sidin gitu nah. Nggih. Ya, silakan Anda jelaskan, Pak. Saya dari tadi menunggu data. Iya. Apa yang Anda maksudkan itu? Kalau bisa data, Kalau tunjukkan data masalah yang Ustadz terjadi PI di ini Italia. tahu ajanya, sesama kita Kalimantan ini sebetulnya kami di sanak bertahan dalam satu keluarga pun sudah berbaur semua, anak yang Hindu kah, Kristen, Islam. Jadi tidak ada perdebatan sebetulnya keluarga. Cuma kita ini menilik yang di luar aja, yang di luar sana gitu loh, bukan sekitar kita. Itu aja sebujurnya. Kalau kita nih damai-damai aja, tahu aja Ustadz PI itu kita nih kayak apa. Pak, saya Jadi- tidak bertengkar dengan Bapak. Saya lagi tegas supaya Bapak tidak terdengar memframing orang-orang yang di luar sana yang beragama Islam, karena Bapak tadi Enggak, Mak. membawa satu kasus yang kami tidak ketahui. Lalu Bapak bertanya Ya. apa motivasinya? Saya kan Lalu saya jelaskan nggak ke tahu Bapak. kalau Saya tidak tahu mensrea. kalau Mbak Umi Muripa nggak tahu gitu. Saya kira tahu. Saya pun juga mau cari Makanya tahu saya gitu. tanya. Bukan karena saya Kan tahu. saya tanya tadi mana datanya, Pak? Mana peristiwanya, Pak? Coba tunjukkan kepada kami dulu, jelaskan dulu peristiwanya. Biar kami tahu semuanya yang nonton di sini. Silakan. Oke lah. Ya mungkin lah itu saya nggak kurang lengkap. Mungkin saya dapat data itu kurang lengkap. Cuman saya itu terlintas barusan tadi saya lihat gitu. Makanya saya mau pertanyakan ada apa yang bisa kotis seperti itu. Kenapa gitu. Di sana bukan di tempat kita atau di Indonesia tidak. Kayak gini bang. Ya kalau kita melihat ini ya sebuah agama, mungkin kita jangan melihat dari penganutnya gitu, tapi dari ajarannya kan kayak gitu. Apakah yang seperti itu ekstrim kayak seperti itu adalah ajaran agama? Saya rasa bukan, Bang. Kenapa? Nah, Karena itu semua yang saya dengar. semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu. Jadi kalaunya ada penganut agama A lalu dia melakukan kesalahan, jangan disalahkan agamanya. Agamanya betul, tapi oknum tersebut yang menyalahi agamanya. Jadi itu sih Nah, mungkin itu. intinya gitu. Betul. Nah, itu sependapat saya. Tidak ada perdebatan, sependapat saya. Berarti kan manusianya, ini intinya di manusianya, bukan di ajarannya gitu. Makanya kan seperti contoh Uniripa tadi itu ada pengeboman di SMA mana. Itu kan pelakunya seorang Kristen gitu. Apakah Kristen mengajarkan seperti itu? Ya jelas bukan kan.
Iya, Gitu. betul. Pasti itu dia salah, ya, salah dirinya sendiri, menyalahi agamanya Kristen gitu. Begitu pula kebalikannya dengan agama yang lain, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam atau apapun kan, kayak gitu. Ya, betul. Sepakat, Ustaz. Ulun sepakat. Sepakat. Jadi, berarti kan segala sesuatu itu ya kembali ke manusianya, bukan karena ajaran yang benar atau salah. Jadi kan kita lihat di manusianya gitu. Kita tetap namanya kita hidup berdampingan ini tidak ada yang namanya kita membenci atau menyalahkan ajaran orang, tidak. Manusianya yang kebanyakan yang tidak bisa menjalankan dengan baik. Itu aja intinya. Sepakat Ustadz PI. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih, Bang. Sebentar ya, saya ke toilet sebentar. Oke ini. Oke, yuk. Makasih, Bang. Yuk, senang, Gayus Pak. ya. Ulun Yuk. Ulun pamit dulu lah. Enggak, makasih banyak. Ya. Selamat malam. Waduh. Ngeri ya teman-teman. Aduh. The power of emak-emak ya Uni ya. Iya. Pada intinya kan kesimpulannya sudah seperti itu ya. Kita dapat simpulkan kayak gitu. Ya seperti itu oknum lah, nggak perlu kita bahas berpanjang-panjang kan kayak gitu. Jadi seperti itu. The power uni ngeri. Iya. Mungkin tuh dalam WC Uni ketawa aja tuh kerjanya. Aduh. Baik, saya naikkan lagi Kristen yang lainnya teman-teman. Masih seger ya matanya ya, masih seger. Lanjut atau udahan deh. Yang di YouTube ya, Masya Allah, yang di YouTube. Assalamualaikum semuanya di YouTube manapun. Tapi di YouTube saya ada 800 orang ya, 813 ya. Mari dukung channel Uniripa dan channel saya. Channel saya adalah Pusat Debat Agama ya. Teman-teman semuanya bisa ketik aja di YouTube Yusuf PI kayak gitu. Nanti keluar Pusat Debat Agama, itu channel saya ya. Terus Uniripa Rima mau MOW ya, Ripa MOW TV gitu. Nah, juga akan ketemu di YouTube itu channelnya Uniripa ya. Terima kasih. Jangan lupa ringankan jarinya ya untuk mendukung dakwah umat Islam gitu ya. Mari kita naikkan lagi. Yang lain. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Ayo, yang Kristen mana yang Kristen? Tunggu ya teman-teman. Aduh. Muter-muter bronnya lama. Besok tanggal 30 ya teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kau ini minta naik tapi mau jadi berhala. Macam mana pula kau itu?